Perkenalkan, nama saya Risma Roa, saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Keungan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah saya di mana tempat saya bertugas, yaitu di Kepala Sekolah SD Negeri Keungan, Ibu Ratna Widya Wijayanti SPG. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Mohon maaf ya, Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya ingin sharing-sharing. Kebetulan saya ada tugas dari Gubernur itu. Ini tugasnya tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Insya Allah percakapan kita mungkin hanya sampai 15 menit saja ya, Bu ya. Saya mulai ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu saya biasanya melihatnya dari segi hukum, apakah kasus tersebut itu salah sesuai hukum atau tidak. Apabila melanggar hukum, maka tentunya itu adalah benar melawan salah. Tapi kalau setelah dianalisis maka itu sama-sama benar, maka itu adalah rujukan dilema etika. Kalau yang tadi benar lawan salah, berarti itu adalah rujukan moral. Tapi kalau benar melawan benar, itu adalah dilema etika. Gitu. Oh iya, berarti begini ya, Bu. Kalau misalkan hal tersebut melanggar hukum, jadi hal tersebut tidak dapat diartikan ke dalam dilema etika. Berarti yang benar ya. Kalau benar lawan salah, berarti hal tersebut merupakan suatu rujukan moral. Ya baik, Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama-tama yang saya lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu yang ada di lapangan. Kemudian saya melihat siapa yang terlibat, apakah siswa atau guru atau melibatkan pihak yang lain. Kemudian saya menganalisis benar salahnya, siapa yang benar di sini dan siapa yang salah. Lalu membuat alternatif solusi permasalahannya, serta menimbang juga apabila saya mengambil solusi A itu bagaimana dampaknya, dan apabila saya mengambil solusi B bagaimana dampaknya. Seperti itu baru membuat. Berarti sebelumnya mengumpulkan fakta-fakta penyebab dari terjadinya suatu masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, selama ini tentunya kita mencari tahu dulu penyebab permasalahan tersebut apa. Kemudian menentukan lagi siapa saja yang terlibat. Lalu tentunya juga saya selalu berdiskusi dengan Bapak Ibu. Tidak mungkin saya membuat keputusan sendiri. Kemudian juga membuat berbagai solusi keputusan alternatif keputusannya. Tentunya membuat banyak dengan mempertimbangkan tadi kalau membuat keputusan A dampaknya apa, keputusan B dampaknya apa. Jadi kita kalau bisa itu meminimalisir dampaknya. Berarti pada saat pengambilan keputusan dari suatu masalah tersebut tetap melakukan sharing atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang lainnya dan menimbang dampak yang akan timbul. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan menelaah siapa yang terlibat kasus tersebut. Kemudian kita menganalisis juga urgensi kasusnya, serta menyediakan beberapa alternatif solusi sebelum mengambil keputusan. Berarti kita lihat dulu siapa yang terlibat dan seberapa urgensi dari masalah tersebut. Kemudian
pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan mencari keputusan yang tepat karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, jadi kita tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jadi kalau bisa itu menguntungkan kedua belah pihak, karena di sini kan kasus dilema etika yang mana itu adalah benar lawan benar, sama-sama benar. Jadi mengusahakan agar keputusan yang diambil itu tidak ada yang dirugikan. Berarti tetap kita harus mempertimbangkan dari keduanya ya Bu, karena sama-sama benar berarti harus tidak ada yang dirugikan, sama-sama. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kita lihat kasusnya jadi kalau kasusnya memang ringan bisa diselesaikan saat itu juga, bisa diselesaikan pada saat itu juga. Tapi kalau kasusnya berat, tentunya kita harus banyak hal yang dipertimbangkan. Tentunya saya juga tidak bisa membuat keputusan sendiri, harus berkoordinasi dengan bapak ibu guru yang lain, karena terkadang juga saya meminta pertimbangan dari guru senior, karena bagaimanapun sudah saya ini masih kalah pengalaman dengan bapak ibu yang senior, jadi kita meminta pertimbangan dari bapak ibu yang senior. Bagaimana, apakah kalau kita mengambil keputusan ini nanti dampaknya seperti apa? Kadang kan yang tidak saya pikirkan, tapi dipikirkan oleh bapak ibu senior seperti itu. Berarti tetap kita melakukan koordinasi dengan guru dan juga tidak kalah penting kita juga berkoordinasi dengan bapak ibu yang senior Bu ya. Iya. Kemudian untuk soal pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi banyak sekali seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya setiap pengambilan keputusan tidak saya memutuskan sendiri, tapi selalu berkoordinasi dengan bapak ibu guru, terutama bapak ibu yang senior, atau mungkin nanti kalau melihat kasusnya juga, kalau mungkin kita perlu mempertimbangkan atau meminta pendapat oleh tokoh masyarakat di sekitar, kalau memang ini bersangkutan dengan masyarakat itu bisa. Ya, berarti selain kita koordinasi dengan teman-teman juga, kita juga bisa sharing-sharing dengan tokoh masyarakat. Kemudian Bu, ini adalah pertanyaan yang terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil, yang dapat saya petik itu, saya sekarang menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak boleh, apa istilahnya, gusar-gusur, jadi harus mempertimbangkan banyak hal, harus melihat dari berbagai sudut pandang, jangan hanya melihat dari sudut pandang saya, tapi juga sudut pandang dari yang terlibat pada permasalahan tersebut. Mungkin berarti kenapa orang ini tidak membuat masalah, mungkin itu katanya seperti ini. Jadi menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih tahu bahwasanya untuk mengambil keputusan itu tidak bisa langsung langsung, tapi harus melihat dari berbagai sudut pandang agar di sini itu tidak ada pihak yang dirugikan. Berarti begitu ya Bu. Berarti kita harus lebih bijaksana dan juga bisa memberikan keputusan yang tidak merugikan antara yang satu dan yang satu. Ya, bahkan boleh sedikit menambahkan, misalkan kasusnya tentang murid, kita juga perlu menggali suara dari murid, bagaimana sebenarnya yang mereka inginkan seperti itu. Jadi manakala tenang ya, kadang kan siswa itu siswa aja nggak bisa pikirkan, alhamdulillah itu justru itu nggak boleh. Kita juga harus melihat dari sudut pandang siswa juga, jadi agar siswa ini juga tidak merasa dirugikan ketika kita mengambil sebuah keputusan, siswa juga senang seperti itu. Ya pasti kayak gitu ya Bu. Mungkin kalau anak-anak juga dilibatkan dalam mengambil suatu masalah, apalagi masalahnya sendiri yang sesuai, ya pasti akan merasa sangat senang karena bisa menyuarakan juga pendapatnya. Luar biasa sekali Ibu. Saya kira hanya ini sampai di sini percakapan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu, dan
Terima kasih. Saya mohon pamit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak dari Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktu Bapak sebentar di pagi hari ini. Kita sharing-sharing aja Pak. Saya kebetulan mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai pendidikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak. Mungkin tidak lama, mungkin sampai 15 menit saja Pak. Bisa saya mulai untuk sering-sering pertanyaan yang pertama nih Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini Bu, untuk etika, rasa menurut pengetahuan saya, dilema etika adalah sesuatu yang sudah jelas antara yang salah dan benar. Sesuatu itu yang memang kalau memang benar, berarti itu secara etika benar, berarti itu yang harus kita ambil dan kita pilih. Kalau itu menurut etika itu salah, berarti tetap harus kita tinggalkan. Untuk rujukan moral menurut saya adalah sesuatu hal yang sama-sama benarnya, tetapi ada tingkatan ataupun grade-nya, mana yang menurut situasi dan kondisi itu paling benar dan bisa kita ambil. Dan ada kalanya sesuatu itu memang secara moral tetap harus kita tinggalkan, karena memang secara moralitas yang kita anut memang salah dan harus kita tinggalkan. Menurut saya seperti itu. Kalau itu untuk dilema etika adalah sesuatu yang memang sudah benar dan memang harus dipilih untuk kebenarannya. Kemudian kalau bukan moral, berarti kita harus tahu dan paham kalau memang salah juga harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau ada kasus seperti itu, saya prinsipnya kita mengambil keputusan sesuai dengan etika yang kita pahami, mana yang paling benar itu yang utama. Mana yang paling benar, kemudian kita ambil resiko yang paling kecil. Resiko yang paling kecil kaitannya dengan kebijakan yang kita ambil yang berdampak pada bapak ibu guru ataupun berdampak pada suatu lembaga. Jadi tetap memang ada unsur subjektivitas dari saya pribadi, tapi saya tetap juga mempertimbangkan mana resiko yang paling kecil yang dihadapi atau diterima oleh bapak ibu guru ataupun dihadapi oleh sekolah. Tapi menurut Bapak kita harus benar-benar memahami etika tersebut, kemudian kita harus memilih resiko yang paling kecil yang bisa berdampak bagi guru ataupun lembaga kita. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kalau ada masalah biasanya saya harus mengetahui latar belakang terjadinya masalah tersebut. Ada identifikasi data lah seperti itu. Untuk mengetahui atau mencari identifikasi data ini, ada dua cara yang biasanya saya lakukan. Yang pertama, saya mencari data dari bapak ibu guru yang lain atau dari teman guru yang bersangkutan tersebut. Kira-kira ada masalah apa, barangkali mereka pernah dicurhati seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, saya biasanya langsung ngobrol ataupun mencari informasi langsung dari bapak ibu guru yang ada masalah tersebut. Ini kaitannya dengan masalah yang menimpa pada
bapak ibu guru tersebut. Jika masalah itu menyangkut lembaga, nanti berarti kalau masalah lembaga berarti nanti saya tetap harus bermusyawarah dengan bapak ibu guru yang lain, baik itu melalui forum resmi di rapat guru ataupun dengan pembicaraan informal dengan bapak ibu guru yang kira-kira mengetahui permasalahan tersebut. Baik, berarti kita harus mengetahui dulu latar belakang dari masalah tersebut. Kemudian setelah itu kita juga harus sharing dengan bapak ibu. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Menurut saya yang paling efektif memang harus mengedepankan musyawarah, dengan semua yang ada di sekolah ataupun yang berkaitan dengan masalah tersebut. Walaupun tetap nanti keputusan akhirnya tetap saya sebagai kepala sekolah atau saya sebagai pengambil keputusan yang paling utama seperti itu. Jadi tetap sedapat mungkin saya tetap mengedepankan musyawarah dengan teman-teman. Bagaimana sebaiknya permasalahan ini diselesaikan. Dari beberapa masukan tadi akhirnya saya dapat menyimpulkan suatu keputusan bulat untuk diambil sebagai keputusan yang resmi yang harus diikuti oleh bapak ibu guru ataupun keputusan resmi dari sekolah. Berarti tetap Bapak mengedepankan musyawarah dengan teman-teman yang dari situ didapatkan suatu kesimpulan yang bisa diambil sebagai keputusan. Benar. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu juga masalah yang dihadapi itu sama-sama berdampak yang begitu besar dengan lembaga ataupun dengan bapak ibu guru. Jadi dilemanya agak besar seperti itu. Nah, jika saya menghadapi tantangan seperti itu yang sama-sama berdampak besar, saya biasanya tetap mengedepankan aspek musyawarah dengan bapak ibu guru yang lebih senior untuk dimintai pertimbangan bagaimana sebaiknya. Tapi tetap saya mengedepankan untuk etika yang saya yakini itu sebagai suatu tatanan nilai yang saya anggap paling benar. Jadi yang pertama kali saya harus menentukan secara etika yang saya yakini ini adalah benar. Kemudian saya mencari katakanlah dukungan dari beberapa bapak ibu guru yang lebih senior karena ini memang pengalaman yang tidak bisa kita tiru untuk sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Baik, berarti tantangannya adalah ketika masalah itu sama-sama benar. Dampaknya juga sama-sama berimbang. Iya. Dan akhirnya Bapak akan sharing-sharing dengan yang lebih senior. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertentu saya tidak punya jadwal penyelesaian masalah kita punya. Jadi saya lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah langsung. Ketika timbul masalah harus segera kita carikan penyelesaiannya. Kemudian prosedurnya tetap nanti saya memanggil atau mengambil atau mengidentifikasi masalah dari bapak ibu guru yang bersangkutan. Kemudian juga saya mencari pendapat kedua dari beberapa teman, barangkali dari mereka ada atau mereka mengetahui latar belakang masalah yang terjadi pada bapak ibu guru. Yang kedua memang kalau memang masalah itu tidak bisa kita selesaikan langsung karena memang mungkin grade masalahnya agak besar. Jadi memang saya kadang-kadang ada waktu khusus, tapi tidak. Saya usahakan tidak terlalu lama. Intinya setiap ada permasalahan sedapat mungkin segera kita selesaikan.
untuk prosedurnya memang saya harus mencari data, mencari data latar belakang masalah tersebut. Baru bisa kita ambil langkah-langkah penyelesaiannya seperti itu. Baik Pak, berarti memang tidak terjadwal ya Pak ya. Tidak Kalau terjadwal. memang ada terjadi sebuah masalah, maka masalah itu sesegera mungkin untuk diselesaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Alhamdulillah Bu, kalau selama saya di sini memang tidak ada sesuatu yang katakanlah yang berat gitu. Karena memang teman-teman di sini juga enjoy, dan ketika saya ingin apa istilahnya mencari pertimbangan atau meminta saran, dan mereka memang bersedia untuk memberikan saran mana yang paling baik baik itu untuk kepentingan sekolah ataupun untuk kepentingan Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak ada kendala apa-apa, insya Allah. Berarti memang kerjasamanya luar Kerjasamanya biasa ya Pak ya. Ya, kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang paling penting menurut saya adalah konsistensi dengan nilai-nilai etika yang kita pegang. Karena ada kalanya konsistensi ini kita kadang-kadang agak terpengaruh dengan katakanlah subjektivitas dari masalah yang menimpa dari Bapak Ibu. Karena namanya manusia kan kadang-kadang ada rasa apa istilahnya manusiawinya. Kadang manusiawinya, kadang-kadang kita faktor budaya. Jadi sedapat mungkin nilai atau etika yang kita pegang ini harus kita yakini kebenarannya. Baik, berarti kita harus meyakini nilai-nilai etika yang benar gitu Pak ya. Saya kira sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.